Selamat malam Bapak Ibu. Saya dari kelompok Berea akan membacakan eksposisi dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 dengan tema kasih akan dunia menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin bertanya, apakah di antara Bapak Ibu yang tidak suka punya banyak uang? Wah, saya rasa semua suka ya punya banyak uang, karena kalau kita punya banyak uang, kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, seperti rumah, mobil, barang-barang elektronik, traveling, dan banyak lagi. Yang menjadi masalah, apakah ketika kita menjadi orang yang mengasihi dunia atau mengasihi Tuhan dengan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Bapak Ibu, dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Bapak Ibu, dalam kekristenan yang dimaksud dalam tanda petik, dunia bukanlah suatu wilayah, bumi, atau tempat kita berpijak. Istilah dunia dalam tanda petik dalam iman Kristen adalah segala sesuatu yang membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Sebagai manusia, kita lebih mudah mengasihi dunia daripada mengasihi Allah. Mengasihi dunia adalah ketika hati kita terpaut pada hal-hal yang ditawarkan dunia dan pada keinginan dunia. Kasih terhadap dunia inilah yang menghalangi kita untuk mengasihi Allah. Bapak Ibu, di ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa yang dimaksud dengan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup? Bapak Ibu, keinginan daging adalah segala keinginan yang timbul di dalam hati kita, tetapi tidak sejalan dengan firman Tuhan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Daftar ini bisa menjadi panduan untuk membedakan apakah keinginan kita itu keinginan daging atau bukan. Contoh, Esau yang menukar hak kesurungan dengan semangkuk sup kacang merah, Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Bapak Ibu, keinginan daging ini tidak hanya terjadi pada orang-orang awam, tapi juga bisa terjadi pada orang-orang yang aktif dalam pelayanan. Roma 8 ayat 7a, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Oleh karena itu, katakan tidak kepada keinginan daging dan minta Roh Kudus menolong kita untuk menjauhi keinginan daging. Keinginan mata adalah keinginan dosa yang timbul karena melihat sesuatu yang indah dan ingin memilikinya. Produk-produk dunia yang merangsang keinginan mata diantaranya televisi, sosial media, Facebook, film-film, gambar-gambar berupa kertas maupun digital. Itu semua bisa menyebabkan kita tidak lagi hidup sesuai kehendak Allah. Tokoh Alkitab yaitu Ahab yang ingin memiliki kebun anggur Nabot, 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Daud melihat kemudian berzina dengan Batsheba, 2 Samuel 2 ayat 2 sampai 4. Hawa yang melihat buah terlarang, Kejadian 3 ayat 6. Oleh karena itu, jika kita melihat sesuatu, jangan sampai menginginkannya sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Mazmur 119 ayat 37, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Keangkuhan hidup berarti kesombongan akan kepemilikan benda-benda duniawi yang didapat tanpa mengandalkan Tuhan seperti kecantikan, kepopuleran, kepandaian,
kesuksesan, kekayaan, dan sebagainya. Tokoh Alkitab tentang keangkuhan hidup diantaranya Raja Hizkia, 2 Tawarikh 32 ayat 25, Raja Nebukadnezar, Daniel 4 ayat 1 sampai 37. Keangkuhan membuat orang menolak bergantung pada Allah, dan keangkuhan dapat membuat kita jatuh di dalam dosa. Yakobus 4 ayat 6b, Allah menentang orang-orang yang congkak dan tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu, Anita seorang istri manajer keuangan. Mereka adalah keluarga yang sudah mapan dengan punya rumah dan mobil pribadi. Pada suatu hari, Anita melihat tetangganya naik mobil mewah, lalu timbullah keinginannya untuk juga memiliki mobil yang lebih bagus daripada tetangganya. Anita pun meminta pada suaminya untuk membelikan apa yang menjadi keinginannya dengan cara apapun. Suaminya berpikir bagaimana mewujudkan keinginan istrinya. Kemudian dia pun melakukan korupsi untuk dapat membelikan mobil untuk istrinya. Anita pun memamerkan mobil barunya kepada teman sosialitanya, tetapi beberapa waktu kemudian suaminya dimasukkan ke dalam penjara karena ketahuan korupsi di perusahaannya. Akhirnya mobil baru dan semua aset yang dipunyai keluarga Anita disita dan mereka pun jatuh miskin. Bapak Ibu, sebagian manusia menganggap bahwa apa yang mereka miliki adalah pasti dan tidak akan lenyap. Tetapi ayat 17 mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, bagi kita yang memusatkan hidup pada hal-hal tentang keinginan mata, daging, dan keangkuhan hidup kita, pasti kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi Tuhan telah menyediakan tempat di surga bagi kita yang hidupnya selalu melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, katakan selamat tinggal pada keinginan duniawi, kemudian jadikanlah keinginan Tuhan sebagai prioritasmu. Amin. Terima kasih Pak Petra. Sama-sama. Ya, makasih Bu Kuichen dari kelompok Berea. Iya, kita sudah mendengarkan semuanya presentasi dan eksposisi.